Hello guys, welcome ke course pengantar bahasa Inggris untuk SBMPTN, dasar-dasar atau bahasa Inggris atau grammar. Dan ini adalah lesson pertama, yaitu tentang simple present tense. Kenalan dulu yuk, gue Vanessa Virginia, dan lo bisa panggil gue Vanes atau Bonesa. Dan gue lagi kuliah di UI, jurusan akuntansi. Gue bisa 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Dan untuk course ini, the course tentang English learning ini, gue akan pakai 2 bahasa, Indonesia dan Inggris. Karena ini masih permulaan, jadi gue akan lebih sering pakai bahasa Indonesia, tapi nanti seiring berjalannya waktu, gue akan lebih sering pakai bahasa Inggris, biar kalian juga lebih terbiasa sama bahasa Inggris itu sendiri. Kalau soal hobi, gue suka membaca, because reading is a magical time spender for me. Kalau lo merasa course yang gue kasih ini berguna buat lo, boleh follow gue di unacademy.com/user/funfear98. Thank you very much and let's get started guys. Simple present tense. Gue yakin tenses ini sangat tidak asing lagi di telinga lo pada semua. Soalnya kalau lo mulai belajar bahasa Inggris, pasti dari SD, SMP, SMA juga bakal diulang dari simple present tense. Apa sih simple present tense itu? Simple present tense itu adalah tenses yang digunakan untuk to state a general truth and to express a habitual action. Maksudnya adalah untuk menyatakan suatu kebenaran umum dan untuk menyatakan suatu kegiatan, suatu tindakan yang menjadi sebuah kebiasaan. Patternnya gimana? Cara membentuk kalimatnya gimana? Jadi ini pattern ada 2. Yang satu subject plus verb, ini digunakan jika subjeknya itu I, you, we, they, dan plural noun. Sedangkan yang kedua, subject plus verb s or es, ini digunakan jika subjeknya itu he, she, it, dan singular noun. Gimana sih kalau mau mengungkapkan kalimat yang bernada negatif? Kalau bernada negatif, kita hanya perlu menggunakan kata do not dan kata does not. Yang membedakan seperti tadi juga adalah subjeknya. Jadi kalau subjeknya I, you, we, they, and plural noun, kita pakai do not. Dan kalau untuk he, she, it, singular noun, kita menggunakan does not. Yang perlu dicatat itu, kalau kayak tadi he, she, it, singular noun menggunakan verb ses dan dibentuk negatifnya pakai does not, verbnya itu harus kembali ke bentuk semula. Jadi nggak boleh ada s atau is lagi. Ini akan diperjelas lagi nanti di pembahasan soal-soal. Pokoknya kalian harus ingat, kalau udah pakai does, verbnya itu harus kembali ke bentuk semula. Karena s dan es-nya udah dipakai sama si does. Kalau untuk bertanya gimana? Juga sama, cuman do-nya dipindah ke depan, jadi do, subject, verb. Dan kalau does, jadi does, subject, verb juga. Gimana kalau nggak ada verb? Gimana kalau nggak ada kata kerja? Jadi kalau nggak ada kata kerja itu kita menggunakan be, yang notabene adalah is, am, dan are. Dan untuk mengetahui kapan kita pakai is, kapan kita pakai am, kapan kita pakai are, kita lihat dari subjeknya lagi. Jadi juga kalau kita mau pakai is, subjeknya itu harus he, she, it, dan singular noun. Sedangkan kalau am itu pasangannya cuma satu, yaitu I, dan kalau are itu pakai you, we, they, and plural noun. Patternnya gampang banget, cuman subject plus is or am or are plus adjective, preposition, or noun. Kalau negatif pakai not, ditambahin not, dan bisa disingkat, jadi kalau is tambah not jadi isn't, kalau are tambah not jadi aren't, tapi ingat nggak ada amen, nggak ada am not disingkat, jadi I am not itu nggak pernah ada singkatannya, itu harus diingat ya guys. Lalu kalau bertanya sama aja, tinggal dipindah ke depan, is, am, are, plus subject, adjective, plus adjective, or preposition or noun. Di simple present tense, kita sering ketemu yang namanya adverbs of frequency. Adverbs of frequency ini ada 7 macam biasanya. Yang pertama itu always, yang artinya selalu. Yang kedua ada often, atau sinonimnya frequently, yang artinya sering. Lalu ada usually or normally, yang artinya biasanya. Lalu ada sometimes or occasionally, yang artinya kadang-kadang. Lalu ada seldom, rarely, yang artinya jarang. Hardly ever, hampir tidak pernah. Dan yang terakhir never, tidak pernah. Nah ini nih ada contoh-contohnya. The sun rises in the east. Kenapa kita pakai rises? Karena sun ini singular noun, ya bener kan? Terus
Karena the sentence ini menyatakan kebenaran umum, general truth, makanya kita menggunakan simple present tense. Yang kedua, Jackie goes to school every day. Kenapa pakai goes? Karena Jackie-nya juga singular. Terus dia menjelaskan si Jackie pergi ke sekolah setiap hari. Berarti itu menunjukkan habitual action, yang berarti kita harus menggunakan simple present tense. Yang ketiga ini contoh yang negatif. Father doesn't play tennis every Sunday. Perhatiin, play-nya cuman play, nggak ada plays. Karena S yang harusnya dipakai di place itu udah dipakai di does. Karena ini kan father kan singular. Harusnya kalau dia dalam kalimat positif kan ini plays jadinya ya kan. Tapi karena dia negatif, dia menggunakan doesn't, maka play-nya itu harus kembali ke bentuk semula. Seperti yang tadi gue mention. Yang keempat sama, itu we don't often speak English. Jadi ini kalau pakai do gak ada yang berubah, jadi tinggal pakai we don't often speak English, gak ada yang ribet di sini. Yang kelima juga sama, does she live in Jakarta? Live S yang kalau he kan pakai lives, but S-nya itu udah dipakai di does, jadi kita nggak boleh pakai lives lagi. Jadi kalau udah does harus pakai kata kerja awal. Yang keenam, do you like eating pizza? Ini juga nggak ada yang ribet, sama aja semua. Lalu yang ketujuh, grandmother is always sick. Ini saat tidak ada kata kerja, jadi pakai SMR kalau nggak ada kata kerja. Dan yang perlu diperhatiin di sini itu munculnya adverb of frequency always. Jadi kalau ada adverb of frequency, letaknya itu setelah is MR. Tapi kalau dia ada kata kerja, dia digunakannya itu sebelum kata kerja. Baru yang terakhir ada I am at the library in the mornings. Di sini in the mornings ini artinya menggantikan every morning. Jadi ini salah satu tips and trick dalam bahasa Inggris biar lebih keren aja, in the mornings. Lalu ada conclusion. Cepet banget ya. Jadi simple present tense ini digunakannya itu untuk general truth and habitual action. Seperti tadi gue bilang, general truth itu kebenaran-kebenaran umum yang udah diterima semua orang. Kayak pokoknya yang orang rasa pasti bener deh, pasti kayak pelangi muncul setelah hujan, itu kan memang udah diterima semua orang ya kak. Jadi itulah general truth. Habitual action ya kayak yang dilakukan kita sering atau berulang-ulang. Nah ini pakainya simple present tense. Lalu verb is in its original form or verb plus s or es depending on the subject. Seperti yang gue bilang, verbnya itu verb 1, dan kalau subjeknya he, she, it, singular noun menggunakan verb plus s or es. Lalu yang ketiga, when there is no verb, use is mr depending on the subject. Jadi kalau kita tidak menemukan adanya kata kerja, kita menggunakan be, yaitu is mr. Dan kapan pakai is, kapan pakai m, kapan pakai r itu tergantung pada subjeknya. Yang tadi gue mention juga. Jadi kalau bingung silahkan kembali ke slide-slide awal dan diperhatiin sendiri ya, gengs. Lalu ada it is often found adverb of frequency in simple present tense. Jadi di simple present tense itu sering ditemukan adverb of frequency, tapi nggak selalu ditemukan. Itu harus diingat. Jadi kalau misalnya ketemu adverb of frequency itu fix, pasti simple present tense. Tapi kalau nggak ditemukan juga belum tentu bukan simple present tense karena dia nggak selalu muncul. Oke, ngerti? Sip. Jadi simple present tense pembahasannya sampai sini doang. Kalau misalnya masih kurang ngerti, masih ada Q&A, question and discussion di akhir lesson-lesson dari course ini. Jadi jangan khawatir, lo pasti bisa menguasai tesis-tesis yang ada di course ini. Jadi sekian dulu dari gua. I hope this helps somehow, and yes, let's meet again in lesson 2, which is simple past tense. Thank you very much for watching, and see you again, guys. Bye bye.